kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman-Nya dari Yesaya 60 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam keterpurukan, dalam kekecewaan, dan dalam keputusasaan, berita baik tentang pemulihan adalah kabar sukacita yang betul-betul menambah dan menumbuhkan pengharapan yang baru, menguatkan untuk menghadapi kenyataan, dan memberi semangat baru untuk bekerja, memberi buah dalam realita yang serba susah dan serba sulit tersebut. Demikianlah kabar tentang pemulihan Sion, yang kemuliaannya akan dikembalikan oleh Tuhan. Kabar sukacita itu tentunya menumbuhkan pengharapan bagi umat Israel yang baru pulang dari pembuangan, yang melihat kenyataan bahwa Yerusalem itu seperti kampung yang tidak terurus, yang terbengkalai, dan tidak ada harapan di dalamnya. Kemudian pengharapan dan kabar sukacita itu meneguhkan mereka menghadapi kenyataan, melihat Yerusalem dan ladang yang tidak terurus. Kemudian memberi mereka juga semangat yang baru untuk bekerja membangun kembali kejayaan Yerusalem. Pemulihan itu dimulai dengan seruan untuk bangkit menjadi terang, karena terang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas mereka. Tuhan mengatakan di ayat 1 dalam firman tersebut, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Janji pemulihan yang diberikan Tuhan kepada mereka yang pertama adalah Tuhan akan menjadi terang bagi mereka. Dikatakan di dalam firman Tuhan demikian, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang padamu pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Dilanjutkan lagi, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Yesaya 60 ayat 20 sampai 21. Saudaraku, apabila keadaan terpuruk, susah, memang kita akan melihat sekeliling kita menjadi gelap. Pikiran kita gelap, mata kita gelap, hati kita juga gelap. Maka kegelapan yang mencekam tersebut bisa membuat kita membabi buta, bisa membuat kita berputus asa, bisa membuat kita mati tidak bertenaga. Tetapi apabila Tuhan telah memberikan terangnya di hati kita, maka kegelapan itu akan menyisih. Dalam keadaan yang susah kita akan memiliki visi, melihat jauh di seberang daripada gelap itu ada terang yang ajaib yang dari Tuhan. Dalam keterpurukan itu, dengan terang yang dari Tuhan, maka tentu akan dibangkitkan semangat yang baru. Dan kemudian, siang dan malam kehidupan tidak akan mengubah dan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik dan berguna, sehingga hidupnya berdampak. Karena terang itu adalah terang yang abadi. Maka kalau terang itu adalah terang yang abadi, maksudnya di sana tiap orang-orang percaya tidak lagi dipengaruhi oleh suasana untuk bersuka cita. Baik susah dan senang, mengucap syukur akan tetap dimampukan dan dikuatkan. Dalam suasana kehidupan yang tidak baik-baik saja, orang-orang yang disinari terang ajaib yang dari Tuhan akan mampu bersemangat dan melakukan hal-hal yang baik kepada sekitarnya. Yang kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, janji pemulihan itu dikatakan Tuhan akan memulihkan ekonomi mereka dan mereka akan bersukacita dalam kehidupan mereka tersebut. Mereka akan mendapatkan 2 kali lipat lebih daripada apa kerugian yang telah mereka terima. Dan selanjutnya,
Tuhan akan memulihkan moral dan etika serta spiritualitas mereka. Tidak ada lagi perbuatan kekerasan, kebinasaan, atau keruntuhan. Yang ada adalah keselamatan dan puji-pujian. Saudaraku yang terkasih, seseorang atau umat persekutuan yang telah diterangi oleh sinar Tuhan, di dalamnya tidak akan ada lagi kemudian permusuhan, tidak akan ada lagi di sana kekerasan, tidak akan ada lagi di sana perseteruan, dan tidak akan ada lagi di sana keterkejutan. Karena apa? Sinar terang Tuhan itu membawa cinta kasih, dan cinta kasih yang memberikan itu kemudian akan mendatangkan mewujudkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu akan membawa keselamatan. Dan dalam semua sukacita itu, tentu dari bibir mulut tiap orang percaya yang keluar hanyalah puji-pujian. Lingkungan sosial, hidup pribadi, dan hidup spiritual menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi sesama. Selamat bangkit menjadi terang, dan selamat diterangi terang ajaib, terang yang abadi dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas terang Tuhan yang terbit atas umat-Mu dan kami. Biarlah terang Tuhan itu memampukan kami membawa sinar terang kehidupan di dunia ini, membawa semangat, membawa sukacita, membawa pengharapan, sehingga di mana kami hadir boleh membawa sukacita, damai sejahtera, dan puji-pujian bagi sesama kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.